Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-366 dengan judul Membuat Saya Memilih Surgawi Daripada Duniawi. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 20. Kalau begitu, izinkan hartamu pergi terlebih dahulu ke surga. Simpanlah hartamu di sisi tahta Tuhan. Pastikan mengenai hakmu atas kekayaan Kristus yang tak terpermanai. Seri Membina Jilid 5 halaman 290. Jadi begitu indah firman Tuhan, sejak judulnya sudah dikatakan bahwa membuat saya memilih surgawi daripada duniawi. Dan di sini kita dikatakan dalam ayatnya bahwa memang kita telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman ketika harta kita dirampas. Jadi bagaimana ketika harta kita dirampas itu adalah suatu penderitaan bagi kita. Tetapi itu bukanlah suatu penderitaan ketika kita mempunyai suatu pengharapan. Kita melihat kembali kepada kekayaan surgawi yang mungkin kita tidak bisa mengerti saat ini. Tetapi melalui setiap firman yang kita baca, yang kita dengarkan, itulah yang akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan bahwa kekayaan yang kita cari itu bukanlah kekayaan duniawi, tetapi kekayaan surgawi. Karena kekayaan surgawi itu adalah kekayaan yang kekal, yang membuat kita benar-benar mempunyai suatu sukacita karena kita merasa kita itu kaya sesungguhnya. Dan di sini dikatakan bahwa harta itu adalah harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Bahkan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Kita tahu bahwa ketika kita mengumpulkan harta di dunia, banyak sekali hal yang bisa terjadi ketika kita mengumpulkan harta di dunia. Bahkan di sini dikatakan pencuri bisa mencurinya. Bahkan ngengat dan karat pun bisa mengambil setiap harta-harta kita itu. Jadi bagaimana di sini mengatasi hal tersebut? Firman Tuhan mengatakan bahwa izinkanlah hartamu pergi terlebih dahulu ke surga. Bagaimana kita diingatkan supaya kita tidak lekat, tidak terikat oleh setiap harta yang kita miliki. Karena kita kembali mengingat bahwa setiap harta-harta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah talenta yang Tuhan titipkan untuk kita pergunakan secara tanggung jawab. Jadi semua hal yang dititipkan oleh Tuhan adalah hak Tuhan untuk mengambilnya kapanpun. Karena kita tidak mempunyai hak atas barang-barang atau talenta-talenta tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa pastikan mengenai hakmu atas kekayaan Kristus yang tak terpermanai. Jadi bagaimana kita disuruh memastikan atas kekayaan Kristus itu. Bagaimana kekayaan Kristus itu kita tahu bahwa itu adalah kekayaan yang sejati, yang tidak akan bisa kita dapatkan oleh apapun yang bisa dunia berikan atau dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Kristus memanggil setiap orang supaya mengadakan pertimbangan. Adakah perhitungan yang jujur? Letakkan dalam suatu neraca Yesus, yang berarti harta yang kekal, kehidupan, kebenaran, surga dan kesukaan Kristus dalam jiwa-jiwa yang ditebus. Letakkanlah dalam neraca yang sebelah lagi setiap penarikan yang dapat diberikan dunia. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap orang itu Tuhan panggil untuk mengadakan pertimbangan. Bagaimana dalam satu bagian dikatakan itu adalah pertimbangan tentang Yesus, harta-harta yang kekal, kehidupan yang kekal, kebenaran dan surga itu sendiri. Bahkan di sini juga dikatakan kesukaan Kristus itu dalam satu sisi, dan dalam sisi yang lainnya itu dikatakan bahwa setiap penarikan yang dunia dapat berikan. Lalu di saat itulah kita akan melihat manakah yang lebih berat. Apakah setiap hal-hal yang bersifat surgawi itulah yang lebih berat dalam kehidupan kita, ataukah hal-hal yang bersifat duniawi itulah yang lebih berat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah melihat mana yang lebih berat, yang lebih condong untuk kita pilih, disitulah kita akan mengetahui apa tujuan dan motif kita. Tetapi ketika kita mau untuk mempunyai motif dan tujuan yang berasal daripada surga, maka dikatakan setiap pertimbangan yang Yesus berikan itulah yang harus jauh lebih tinggi daripada pertimbangan yang ada di dunia. Bahkan itu harus sangat sedikit. Dan di sini juga dikatakan bahwa
Ke dalam satu neraca letakkan kehilangan jiwamu sendiri dan jiwa-jiwa yang sebenarnya kau bisa menjadi alat untuk menyelamatkan mereka. Ke dalam neraca yang lain letakkan bagi dirimu dan bagi mereka satu kehidupan yang sepadan dengan kehidupan Tuhan. Timbanglah untuk waktu dan kekekalan. Sedang engkau terlibat, Kristus berkata, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan untuk kita mempertimbangkan untuk setiap hal yang kita lakukan. Bagaimana kita diingatkan bahwa dalam satu sisi kita harus mengingat untuk setiap orang yang mungkin kita bisa selamatkan, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang tersebut. Tetapi kita tidak mau untuk mengambil bagian tersebut. Dan di satu sisinya adalah ketika kita mau terlibat dalam pekerjaan Kristus itu sendiri. Manakah yang kita mau lakukan dalam pilihan-pilihan kehidupan kita? Apakah kita mau melakukan pilihan yang Tuhan berikan? Untuk itulah yang menjadikan misi kita atau fungsi kita sebagai manusia atau sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Kita ini sudah diberikan sebuah pengharapan oleh Tuhan. Lalu apakah pengharapan yang kita sudah terima ini mau kita simpan untuk pribadi kita sendiri? Lalu kita mati begitu saja, ataukah kita justru mau untuk menjadi berkat bagi manusia yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mengenal Tuhan kita itu. Dan ketika kita mau untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di luar sana yang mungkin belum mengenal siapa Bapa kita yang begitu kasih itu, itulah yang menjadikan fokus utama kita. Bagaimana kita mempunyai suatu beban yang positif yang bisa menjadikan tujuan dalam kehidupan kita untuk mempunyai suatu kehormatan menjadi kawan sekerja daripada Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa apalah gunanya kita memperoleh seluruh dunia tetapi kita kehilangan nyawa kita. Bagaimana kita mendapatkan seluruh dunia, kita mendapatkan apa yang kita mau di dunia ini karena ambisi-ambisi kita, tetapi kita kehilangan nyawa kita. Kita tidak mendapati nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Yang di sini firman Tuhan kembali mengingatkan, apakah tujuan utama kita? Apakah kita mau untuk berdiri di hari depan? Karena kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Kita tahu bahwa kita hidup dalam masa-masa penghakiman. Dan penghakiman atas diri kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Tetapi ketika kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk memilih pilihan hidup, apakah kita mau untuk mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan? Karena kita mengetahui rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, ataukah kita memilih rancangan-rancangan kita yang justru membawa kita kepada kecelakaan dan kepada maut itu sendiri? Tuhan ingin agar kita memilih yang semawi ganti yang duniawi. Ia membentangkan di hadapan kita kemungkinan dari simpanan di dalam surga. Ia memberikan dorongan kepada cita-cita kita yang tertinggi, keamanan kepada harta yang terpilih. Katanya, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Bila kekayaan yang dimakan ngengat dan dirusakkan oleh karat dilanda habis, pengikut-pengikut Kristus dapat bersukacita dalam harta semawinya, kekayaan yang tidak akan dapat binasa. Tertulis dalam buku Seri Membina, jilid 5, halaman 289 dan 290. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan supaya kita memilih hal-hal yang semawi, hal-hal yang surgawi, digantikan dengan hal-hal yang duniawi. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu apakah kita mau untuk memilih pilihan yang terbaik itu untuk ada menjadi bagian dalam kehidupan kita? Ataukah kita tetap mengandalkan pemikiran kita sendiri, kita mengandalkan diri kita sendiri? Karena kita merasa kita lebih mengetahui jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika Tuhan masih memberikan kepada kita sebuah jalan, itulah yang harus kita lakukan dengan terbaik. Kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk menjadi pribadi yang benar, yang baik pada saat itu. Dan ketika kita sudah mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dikatakan Ia akan memberikan kepada kita dorongan cita-cita yang akhirnya menjadi cita-cita yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa manusia akhirnya akan ada lebih jarang daripada emas tua. Jadi bagaimana manusia-manusia yang mau setia, yang mau jujur untuk menjadi anak-anak Tuhan, yang mau untuk benar-benar berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dikatakan itu adalah sangat jarang. Dan apakah kita mau untuk menjadi kelompok dari orang-orang yang amat jarang yang Tuhan inginkan untuk menjadi orang-orang yang berdiri di hari depan itu?
Ataukah kita mau menjadi orang-orang mayoritas yang bisa ada di dalam kehidupan di dunia ini dan mau untuk memperoleh kehidupan di surga itu? Kita tahu bahwa kita tidak bisa mendapatkan keduanya. Kita harus memilih salah satunya. Kita harus panas atau kita harus dingin. Kita tidak bisa suam-suam kuku, karena ketika kita menjadi suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan kita, akan membuang kita. Dan di saat itulah kita tidak mempunyai pilihan yang teguh dalam kehidupan kita. Jadi hendaklah kita mencari terlebih dahulu apa yang kita inginkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita fokus untuk mencari hal tersebut. Ketika kita tahu bahwa yang benar adalah mengikut Tuhan, hendaklah kita mengikuti hal tersebut. Janganlah kita menyangkal diri ataupun kita mau lari daripada setiap kehendak yang Tuhan sudah pilihkan. Karena ketika kita lari daripadanya, mungkin kita akan sama seperti Yunus yang tidak mau untuk mengikuti pilihan-pilihan Tuhan, mengambil jalannya sendiri. Tetapi ketika ia sudah melihat jalannya sendiri itu tidak baik atau itu bukanlah jalan yang Tuhan inginkan, ia akhirnya akan melihat bahwa jalan Tuhan atau rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan ketika kita mau percaya kepadanya, beriman sepenuhnya hanya kepadanya, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita tidak mau untuk melakukan langkah pertama kita. Kita tidak mau untuk mengambil langkah pertama itu, maka kita tidak akan melihat bagaimana kerja Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, mengubahkan hati kita yang jahat menjadi hati yang baik dan benar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang begitu indah ini boleh mengingatkan kita sehingga kita lebih berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan memilih hal-hal yang bersifat surgawi gantinya hal-hal yang bersifat duniawi. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.